Salam ini memang ada 3, Bapak Ibu. Pertama, salam yang tidak boleh kita jawab. Ketika sholat berjamaah tadi, ada kawan kiri kanan kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak boleh dijawab. Kalau sempat dijawab, batal sholat kita. Yang kedua, sangat tidak diharapkan jawaban. Ketika kita salam, mengucapkan salam ketika ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tidak mengharapkan jawaban. Kalau sempat dijawab, bukan sandal aja yang lepas, kain sarung pun tinggal, ya enggak? Yang ketiga, wajib, bahkan ada yang mengatakan sunnah, kita jawab salam saudara kita sesama mukmin, sesama muslim. Jadi kita ulangi sekali lagi biar semangat. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar di Pulau Putri, menjawab salam kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah akadha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Al-muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus akhinal kiram, Bapak Imam Masjid, Muazin dan Bilal, yang kita hormati Ketua Yayasan, Ketua Takmir Masjid, beserta seluruh jajaran pengurus. Kemudian hadir juga barangkali di tengah-tengah kita Pak RW, Pak RT sebagai pelaksana pemerintahan. Yang kita muliakan ibu-ibu majelis taklim dan grup hadrah yang hari ini tampil sangat luar biasa. Mudah-mudahan membawa keberkahan acara kita malam hari ini. Kemudian yang kita sayangi, anak-anak kita yang hadir, wabil khusus remaja masjid yang tadi tampil pakai baju seragam. Ini juga salah satu bentuk kemajuan masjid kita, Baitul Maghfirah ini. Remaja masjidnya giat, taklimnya giat, medianya juga giat. Kita sampaikan salam kepada para penonton yang ada di media sosial FB Baitul Maghfirah. Mudah-mudahan Anda semua selalu mendapat rahmat dari Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama sekali, tentu tidak ada ungkapan yang paling mulia selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita malam ini bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini dengan kerja keras
dengan bertungkus lumus sehingga acara ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan semuanya dibalasi Allah dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat beriring salam untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Pak Ustadz pesan dulu sama anak-anak. Halo. Ya, bisa tengok Pak Ustadz ke sini? Acara peringatan tahun baru ini dan sekaligus merayakan Hari Asyura yang malamnya sudah kita masuki malam ini, pas malam 10 Muharram. Besok salah satu amalan sunnah bagi kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini tentu merupakan syiarullah, syiarnya agama Allah. Kalaulah tidak kita lakukan malam ini, barangkali 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak kita mungkin tak kenal lagi dengan tahun barunya. Sekarang saja sudah banyak orang yang tak paham, Pak. Kalau tahun baru Masehi, wah itu luar biasa, heboh. Ada kembang api, ada segala macam. Tapi tahun baru Islam dingin-dingin saja. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Baitul Maghfirah malam ini merupakan syiarullah, dan insya Allah inilah bentuk kepedulian kita terhadap Islam dan terhadap generasi kita. Mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan seperti ini kita dukung lagi dan lebih ramai lagi kita hadir. Seharusnya kan penuh sesak masjid ini, tapi tentu pengurus telah berusaha. Kita memang tidak bisa juga memastikan kehadiran karena mungkin banyak yang memiliki keperluan-keperluan yang lain. Tapi ini kan sudah lama dibuat acaranya, sudah lama direncanakan. Seharusnya penuh sesak masjid kita ini. Karena barangkali Bapak Ibu masih ingat dengan keutamaan kita hadir malam ini. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, "Man kharaja fi talabil ilmi," siapa yang keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu seperti malam hari ini, fahuwa fi sabilillahi, apa yang dia lakukan di sini, duduk di sini, hadir di sini, sama dengan pahalanya dengan jihad di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu tak usah berangkat ke Palestina, namun dapat pahala jihad. Di mana dia? Hadir di majelis ilmu hatta yarji, sampai balik pulang. Yang kedua, apa kata Nabi? Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, masih bab-bab awal tentang fadilah menuntut ilmu dan fadilah keutamaan majelis ilmu. Apa kata Nabi? Minimal majelis ilmu ini kalau kita hadir di dalamnya, ada 3 yang akan diberikan Allah kepada kita. Pertama, Allah turunkan ke dalam dada kita sakinah, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Kira-kira malam ini dalam masjid, dalam majelis ini, hati Bapak Ibu semakin tenang atau semakin gelisah? Tenang. Semakin panas atau semakin sejuk? Karena AC hidup, ya nak? Tapi bukan, Pak. Karena ini memang majelis yang diturunkan Allah ke dalam kolbu kita sakinah. Kalau ada 1-2 yang dari tadi enggak mau tersenyum juga, hatinya gelisah juga, mungkin lagi kena penyakit. Namanya gegana, gelisah, galau, merana. Atau memang penyakit yang kedua,
hutang belum lunas, kredit belum selesai. Itu jangan terkira terus. Tapi tak adalah. Ini nampak ini wajah cerah-cerah semua. Terutama ibu-ibu yang di bawah lampu ya nak? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua apa? Allah turunkan rahmat dan berkahnya. Malam ini insyaallah semua kita dipandang satu-satu oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan yakinlah Bapak Ibu, pandangan kasih sayang Allah beda dengan pandangan kasih sayang manusia. Ibu bapak kita kasih dan sayang kepada kita, iya, tapi kasih sayang Allah jauh lebih hebat dari kasih sayang ibu bapak. Suami memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, betul. Tapi pandangan kasih sayang Allah 70 kali lipat, bahkan 700 kali hebat dari pandangan suami kita. Betul Bu? Nah, ini malam ini Allah pandang kita dengan kasih sayang. Kemudian Allah turunkan berkah. Apa itu berkah? Kebaikan yang tidak pernah terputus. Malam ini banyak kebaikannya. Minimal pertama kita dapat silaturahim, saling bertemu wajah, saling bertemu muka, saling bertemu hati. Insyaallah. Nah, inilah tempatnya majlis peringatan tahun baru, santunan anak yatim, insyaallah majlis silaturahmi. Yang kedua, apa berkahnya? Insyaallah kita malam ini semuanya dapat doa dari malaikat agar derajat kita diangkat, dosa kita diampuni. Yang doakan malaikat Bapak Ibu, bukan ustaz, bukan pak imam, khusus dapat doa dari malaikat. Kenapa? Asbab kita duduk di majelis ilmu. Apalagi berkahnya, insyaallah malam ini kita dapat ilmu walaupun sedikit. Berikutnya apa lagi Pak? Oh banyak lagi. Saya tengok tadi ada kue Bu. Dapat kue. Itu juga berkah majelis taklim. Makanya biasanya ibu-ibu tahu betul, kalau mau pengajian tasnya dikasih yang besar-besar. Kenapa? Agar masuk semua. Surat berjanji masuk, surat Yasin masuk, HP masuk, ya tak? Apa lagi? Bedak sama kaca masuk juga. Terlambat ustaz datang, kasih bedak dulu. Udah ada belum nih? Lipstick tengok lagi. Terakhir untuk apa? Tas besar. Kalau ada kue lebih masuk dalam. Maksudnya teringat cucu di rumah. Baik Bapak Ibu. Yang ketiga, apa keuntungan, apa berkahnya kita hadir di majelis ilmu? Insya Allah selesai majelis ini, selesai pengajian ini, keluar kita dari gerbang masjid, gugurlah dosa-dosa kita. Amin ya robbal. Habis dosa kita Bapak Ibu. Yang duluan pulang Ustaz, saya tidak jamin. Selesai dulu lah, jangan duluan pulang pulangnya tak. Inilah cara Ustaz menahani jamaah supaya jangan pulang. Jadi yang dapat ampunan itu yang mana? Selesai majlis baru pulang, ditutup oleh MC, baru pulang, itu yang akan dapat ampunan. Insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini peringatan tahun baru sekaligus bersempena dengan santunan anak yatim. Ya. Kalau kita ceritakan hijrahnya Rasulullah mulai dari Mekah sampai ke Madinah, mungkin memakan waktu cukup panjang. Tapi yang pasti ketika kisah Rasul kita baca, ketika sejarah para sahabat kita ulang-ulang, minimal bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah cinta kita Bapak Ibu, terutama anak-anak kita ini. Satu malam ketika Nabi mau hijrah, Nabi memanggil Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kata Nabi, "Ya Ali, ta'al."
"Ya Ali, kemari sebentar." "La baik ya Rasulullah." "Baik ya Rasul." "Malam ini saya mau hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar," kata Nabi. "Mohon kesediaanmu wahai Ali menggantikan tempat tidurku." Apa jawab Ali? "Labbaik ya Rasul, sami'na wa ata'na." Tanpa sedikit pun ragu-ragu. "Baik ya Rasul, aku dengar perintahmu, siap aku laksanakan." Kira-kira begitu bahasa kita. Tapi Nabi berucap, Pak, apa kata Nabi? "Ya Ali, ini bukan menggantikan tempat aku untuk engkau tidur. Coba lihat, di luar sudah siap algojo hebat untuk memenggal lehermu kalau dia masuk nanti ke dalam rumahku." Coba dengar apa jawaban Ali ketika itu. "Ya Rasulullah, jangankan 8 pemuda hebat seperti itu, 40 pun algojo yang siap dengan pedang di luar, sedikit pun hatiku tidak gentar demi mahabbahku kepada engkau ya Rasul." Kita hari ini Nabi dihina, Islam diobok-obok, agama kita dilecehkan, Nabi kita dijemoohkan, kita diam. Pantas Buya Hamka berkata, kalau Islam dihina, agamamu dilecehkan, nabimu diolok-olokkan, engkau diam, ganti bajumu dengan kain kapan. Artinya apa? Tak ada gunamu hidup. Ini luar biasa semangatnya. Sudah siap itu pemuda di luar. Akhirnya betul Ali menggantikan tempat tidur Rasulullah. Banyak anak muda yang seperti Ali. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena Ali ini termasuk as-sabiquna awwalun, kelompok pertama orang yang ikut dengan Rasulullah bersahadat. Kelompok anak muda baru umur 7 tahun, Ali bin Abi Thalib. Kelompok sahabat yang tua, Abu Bakar As-Siddiq bin Khuwaifah. Kelompok wanita adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Bekas khadam dan pembantu Nabi, Zaid bin Haritsah. Baru menyusul Utsman bin Affan dan sahabat yang lainnya. Jadi termasuk as-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama ikut dengan perjuangan Rasulullah. Ada anak muda satu lagi. Ketika Nabi mulai berdakwah terang-terangan di Madinah, nama beliau adalah Ammar bin Yasir. Ketika Nabi mulai berdakwah terang-terangan, kafir Quraisy tidak senang. Dia siap menghadang Nabi dari bukit, dari atas rumah, dengan pedang terhunus, dengan anak panah siap meluncur, dengan batu, dengan tombak. Tapi apa ketika itu kata Ammar? Ammar bentangkan dadanya begini, "Wahai kafir Quraisy, wahai pemuka kafir, silakan engkau memanah, engkau menombak, engkau menghadang Rasulullah. Dada Ammar siap untuk menjadi benteng." Begitu tekadnya para sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah ke Madinah, kemudian singgah istirahat di Gua Sur, bersembunyi beberapa malam. Sampai di Gua Sur, karena jauh berjalan Nabi sudah letih. Akhirnya apa? Abu Bakar duduk, kemudian Rasulullah merebahkan badan beliau di atas pangkuan Abu Bakar. Tertidurlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu nyenyak tidur beliau, sehingga Abu Bakar pun tak mau bergerak sedikit pun untuk menjaga jangan Rasulullah sampai terbangun. Begitu mahabbahnya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaki beliau satu
menempel di sebuah lubang di batu itu. Rupanya dalam lubang itu ada seekor ular yang sedang bersembunyi tidur. Tiba-tiba Rasulullah sedang tidur, kaki Abu Bakar digigit oleh ular ini. Namun Abu Bakar tahan sakitnya, tapi rupanya bisanya mulai naik sampai membiru memberah wajah beliau, keluar keringat dinginnya, air mata jatuh menahan sakit, jatuh membasahi pipi Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la tahkhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan gentar, Allah bersama kita. Allah selalu membela kita. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku bukan takut, aku bukan gentar, aku bukan sedih, tapi kakiku sudah digigit ular. Akhirnya setelah bisa itu diobati oleh Nabi, baru Nabi sempat berdialog dengan ular tadi. Hai ular, kata Rasulullah, dalam sebuah kitab diceritakan, hai ular, kenapa engkau tega menggigit sahabatku Abu Bakar? Apa salah sahabatku kepada engkau? Dalam dialog itu diceritakan, kata ular, ya Muhammad, aku dulu dipesankan oleh nenek moyangku, kata ular, agar aku mencari yang namanya Muhammad, dan kalau sempat ketemu, pandanglah wajahnya, dan akan membuat hatimu menjadi sejuk dan tenang. Ini pesan nenek moyang ular kepada ular ini untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Tadi ketika aku dalam lubang, maaf, aku terhalang untuk melihat wajah engkau ya Muhammad. Maka untuk memindahkan kaki Abu Bakar, aku patok kakinya. Bukan aku marah, bukan aku benci, tapi aku terhalang melihat wajahmu. Ular saja nenek moyangnya berpesan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan kalau sempat jumpa, pandanglah wajahnya olehmu. Kita apa pesan kita kepada anak cucu kita? Makanya Nabi terdahulu, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, wahai keturunanku, kalau ayah sudah tiada nak, engkau akan menyembah apa? Kira-kira seperti itu, Pak. Ini cerita sedikit para sahabat agar anak-anak kita juga paham. Oh, begitu sahabat Nabi cintanya kepada Rasulullah. Belum lagi Abu Bakar, kemudian Umar. Umar beda lagi. Umar Ibnul Khattab digerari Al-Faruq. Beda mungkin dengan yang lain. Ketika mau hijrah ke Madinah, itu tak mau diam-diam, Pak. Tak mau sembunyi-sembunyi. Beliau gentleman, beliau terang-terangan. Diumumkan itu kepada penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, siapa yang ingin istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim, besok Umar Ibnul Khattab akan hijrah ke Madinah, silahkan dicegat, akan kupenggal lehernya, maka istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim. Tak ada yang berani, Pak. Kenapa? Al-Faruq, pedangnya Allah, gagah berani. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan satu kali ketika sampai di Madinah, beliau nengok. Sebagai khalifah, Umar nengok. Saf solat itu tak lurus, bengkok-bengkok. Apa kata Umar? Hai, luruskan saf kalian, atau pedangku yang akan meluruskannya. Beda ruhnya. Kalau Abu Bakar beliau lebih banyak sabar, lebih banyak memberikan nasihat. Tapi Umar tegas, keras, tapi hatinya lembut.
Hari ini banyak pemimpin bentuknya lembut tapi hatinya sekeras batu, ada juga. Nah, Umar lain. Kemudian ditengok oleh Umar, tak ada orang ke masjid. Ditanya, wahai prajuritku, kemana mereka tidak ke masjid? Ya Khalifah, mereka tidak mau ke masjid karena panas, dia sholat di rumah karena cuaca dingin. Apa jawab Umar? Engkau datangi rumah-rumah mereka, bilang kepada mereka ini adalah perintah Umar agar mereka semuanya datang ke masjid. Kalau tidak, aku Umar akan datang memenggal lehernya satu-satu. Besok apa yang terjadi? Ramai penuh sesak masjid. Kalau adalah pemimpin di negeri kita ini yang seperti itu, ya, luar biasa ya. Sampai sholat masyarakatnya pun diperhatikan. Subhanallah. Ini kalau kita lihat beberapa sejarah dari khalifah. Bahkan ada sejarah sebelum Salman Al-Farisi dari Habsyi masuk Islam, seorang pemuda hitam. Ketika Nabi mau sampai di Madinah, dia ingin sekali rindu melihat wajah Nabi Muhammad. Kemudian dia naik ke pohon kurma yang tinggi. Mungkin ada yang lihat film Hijrah, kemudian ada seseorang yang memanjat ke pohon kurma. Nah, itulah sejarahnya Salman. Dia naik untuk apa? Hanya ingin melihat wajah Rasulullah dari jauh. Kemudian rombongan Rasulullah datang, disambut oleh penduduk Madinah dengan nyanyian Tala'al badru alaina. Ini nyanyian-nyanyian penduduk Madinah ketika menyambut Nabi. Bulan purnama telah datang, terang benderang cahaya bulan sudah tiba. Ketika itu Salman menengok. Apa yang terbayang oleh Salman? Wajah yang begitu teduh, nikmat menatap wajah Nabi Muhammad. Kemudian tidak ada terkesan sedikit pun kebohongan, ketidakjujuran di wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang memandang itu, lupa segala-galanya, terluncur ke bawah, habis berkelukuran, luka semua dadanya. Akhirnya setelah Nabi kita datang, didekati, wahai Salman, ada apa dengan engkau? Ya Rasulullah, aku tadi melihat wajahmu. Aku sampai lupa aku sedang di atas pohon kurma. Aku meluncur ke bawah, akhirnya dadaku berkelukuran. Dan aku melihat tidak ada sedikit pun terbayang di wajahmu kedustaan dan kebohongan. Mulai hari ini ya Rasulullah, ya Muhammad, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam hanya memandang, menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita bagaimana tahun baru ini mengajarkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Hari ini tahun baru, memberikan semangat baru kepada kita. Dan memang menurut penilaian Al-Quran, hidup kita ini cuma 3 saja. Pertama, ada hidup kita ini disebut oleh Al-Quran hidup yang beruntung, muflihun, faizun, sukses, beruntung, bahagia dunia akhirat. Siapa mereka? Mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu Baitul Maghfirah insyaallah telah mencetuskan tadi program tabungan kurban. Ini salah satu bentuk bagaimana kita meningkatkan kegiatan kita untuk masjid. Ini salah satu tanda kita orang yang sukses, orang yang beruntung, lebih baik hari esok dari hari ini. Yang kedua, ada orang yang khasirin, merugi dia.
Siapa mereka? Hari ini dengan hari yang lewat sama saja. Hari esok dengan hari ini sama. Kalau sama saja tidak ada peningkatan, khasirin, dia merugi. Yang ketiga, disebut oleh Nabi dalam hadis fatahlik atau fatuhlik. Siapa mereka? Yang hari esoknya lebih buruk daripada hari ini. Hari ini masih ada sholat berjamaah. Besok-besok tidak pernah lagi ke masjid. Celaka. Hari ini masih ada sedekah subuh. Mulai besok tak ada lagi. Celaka, kata Rasulullah. Oleh karena itu tidak ada kata lain, ma qaddamat slighat. Hendaklah kita tingkatkan amal kita, kita tingkatkan ibadah kita untuk hari esok. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita masuk kepada santunan anak yatim. Ada sepotong hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis ini bersumber dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nabi menceritakan bahwa satu malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Atani Jibril alaihi salam faqala. Satu kali malaikat Jibril datang kepadaku, lalu dia berkata, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Ya Muhammad, hiduplah engkau di dunia ini sesuka hatimu. Tapi ingat, satu saat maut pasti mendatangimu. Satu saat mati pasti menjemputmu. Bapak Ibu, ini sudah mulai untuk kita yang tua-tua ini. Kita ngaji sebentar kalau boleh. Ya, silakan yang mau minum dulu. Ya. Hadis ini kalau kita coba merenung, menangis kita. Malaikat Jibril seolah-olah mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana kita berfikir lebih luas, bagaimana kita merenung dengan hati ini lebih dalam. Silahkan engkau hidup sesukamu. Mau hidup taat, dekat dengan Allah, rajin ibadah, silahkan. Engkau mau hidup bergelimang dosa, bermaksiat, silahkan. Fa innaka maitun. Tapi ingat, satu hari pasti engkau akan mati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bukan artinya Rasulullah mengajarkan kita hidup bebas. Tapi berhati-hatilah dalam hidup, bahwa maut itu selalu mengintai kita kapan saja, di mana saja. Bahkan di dalam hadis lain ada sebuah ilustrasi dari Nabi. Apa kata Nabi SAW? Innal mauta babun. Sesungguhnya mati itu seperti satu pintu. Wa kullun nas udkhuluha. Setiap manusia pasti akan lewat pintu itu. Tidak ada pintu lain. Hanya satu itu pintu saja. Wa hadza babun al-maut. Pintu yang dimaksud oleh Nabi adalah kematian. Makanya Bapak Ibu, yang pasti bagi kita ini hanya satu saja Pak, mati. Kalau ada orang yang ingin jadi orang kaya, belum tentu jadi kaya. Kecuali orangnya orang kerinci. Itu galanya kayu sudah. Enggak? Paham Pak itu? Kaya aja semuanya. Itu gelarnya kaya. Kalau kita nggak ada Pak, belum tentu. Ada yang ingin jadi orang sukses,
Belum tentu. Ada yang ingin jadi pejabat, kadang-kadang tak jadi. Jadi caleg, kadang-kadang tak jadi. Contoh saya, caleg tak jadi. Ini. Tapi pasti, mati itu pasti, Pak. Makanya kan dalam ayat sudah diajarkan kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu sudah sampai, tidak akan bisa kita majukan dan tidak pula bisa kita mundurkan walaupun sesaat. Bu, masih dengan saya? Saya tadi sempat bicara dengan seorang psikolog. Katanya begini, Pak. Di Batam ini menjamur majelis taklim, terutama majelis taklim ibu-ibu. Saya masih mikir-mikir ini. Benar enggak penelitian dia? Kenapa majelis taklim itu banyak? Katanya karena ibu-ibu di Batam ini banyak yang stres. Rupanya stres dalam pengertian positif. Karena kesibukan Batam ini memang tinggi, Pak. Kan dia salah satu daerah industri. Jangankan kita, Pak, malaikat di langit aja heran. Ini orang Batam ini sibuk sekali. Kemana dia nih? Pergi subuh balik tengah malam, kata dia. Bahkan maaf, Batam ini kota yang 24 hidup. Coba tengok itu. PT itu nggak tutup-tutup dia, Pak. Ada shift pagi, shift siang, shift malam. Betul. Jadi malaikat aja heran melihat orang Batam ini luar biasa. Jadi rupanya kita ini karena dekat dengan Singapura, termasuk kota yang membuat kita banyak stres. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu bukan stres dalam pengertian negatif, tapi stres dalam pengertian positif. Akhirnya apa? Daripada di rumah saja, lebih baik hadir ke majelis taklim. Tapi kadang-kadang memang hadir itu untuk menghilangkan suntuk aja. Saya mau taklim itu kalau bisa betul-betul ngaji. Baik, kita lanjut, Pak ya. Boleh? Ini hadis ini luar biasa ini. Kita belum sampai. Mari kita coba buka Quran. Dalam Quran yang 30 juz itu, bismillah. Kalau kita buka, ketika manusia ini meninggal, bentuk meninggal kita cuma dua. Pertama, ada yang meninggal dalam bentuk husnul khatimah, sesuai dengan doa Nabi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Jadi mati kita dua. Ada yang husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beramal, dan meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Insya Allah husnul khatimah. Bagaimana bentuk orang yang husnul khatimah itu? Al-Quran menceritakan begini gambarannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang bersih, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan tenang, dalam keadaan suka dan engkau ridho. Kita yang amal kita ada persiapan untuk ke akhirat, dosa selalu kita minta ampun dan tobat kepada Allah. Kalau satu saat malaikat maut datang menjemput nyawa kita, kita senang, Pak. Ridho namanya, senang kita. Senang untuk kembali kepada Allah. Mardiyah, Allah pun sudah senang menyambut kita. Kenapa?
yang meninggal ini hambaku yang soleh, hambaku yang solehah, hambaku yang taat, hambaku yang rajin beramal, hambaku yang selalu sedekah, hambaku yang selalu perhatian kepada anak yatim. Maka aku pun senang menyambutnya. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan hamba-hambaku yang sudah meninggal duluan. Ada para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, para hamba-hamba Allah yang taat, udah duluan meninggal, nanti bergabung di akhirat, bergabung di alam barzah. Terakhir apa kata Allah? Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau kepada tempatku yang paling indah dan bahagia, yaitu surga. Inilah ayat yang diperdengarkan kepada kita ketika nanti kita meninggal. Mudah-mudahan semua yang hadir ini husnul khotimah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini Bapak Ibu husnul khotimah. Karena lagi makan kue makanya aminnya agak kecil ya. Nah, saya tahu lah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meninggal su'il khatimah, dalam keadaan jelek, amal tak ada, dosa banyak, ke masjid tak pernah mendekat, sedekah jauh sekali, baca Quran apalagi. Ya, maaf. Orang yang seperti ini juga diceritakan oleh Quran. Surat As-Sajdah ayat 12. Hafal oleh kita ayatnya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah sedih dan ngerinya kita melihat ketika orang-orang yang tidak punya bekal pulang ke akhirat, ketika orang-orang yang berdosa kembali kepada Allah, dia menangis dan meratap. Apa tangisannya? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sudah kami lihat catatan amal kami. Dibuka buku catatan amal, rupanya banyak amal yang buruk daripada yang baik, banyak dosa daripada pahala. Wa sami'na, dan kami juga sudah mendengar bagaimana hebatnya azab neraka itu. Farji'na na'mal salihan, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Innama yuqinun, dan sungguh kami akan jadi orang yang yakin. Tapi ini tak mungkin Pak, karena dia menyesal sudah sampai di akhirat. Mau balik lagi ke dunia, tak ada cerita. Kenapa? Karena dunia hanya satu kali, tidak ada siaran ulangan. Yang ada siaran ulangan bola sepak ada. Dunia mana ada siaran ulang? Tidak ada. Makanya kata Allah, wahai orang-orang yang menyesal, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat engkau menebar amal, akhirat tempat engkau menuai hasilnya. Ini cerita isma syi'ta fa innaka maitun. Hati-hati hidup, jangan sampai kosong, karena maut selalu mengintai. Yang kedua, apa kata malaikatul Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh. Cintailah apa saja yang mau engkau cintai di dunia ini, silakan. Engkau mau mencintai harta, silakan. Mau mencintai pangkat jabatan, silakan. Mau mencintai anak keluarga, silakan. Fa innaka mafarikuh. Tapi ingat, satu hari dia pasti akan berpisah denganmu. Makanya ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Bani Adam meninggal, diantar dia ke kubur, 3 yang ikut mengantar dia. Pertama, maluhu, hartanya.
Yang kedua, ahluhu, ahli keluarganya. Yang ketiga, wa a'maluhu, amal ibadahnya. 2 balik pulang, 1 yang hanya menemani. Mana yang menemani? Santunan anak yatim yang kita berikan malam ini, itu yang setia nanti menemani kita. Salat tahajud kita malam nanti, itu yang menemani kita. Puasa Asyura kita esok hari, itu yang setia menemani kita. Sedekah kita untuk masjid, tabungan kurban, itu yang setia nanti menemani. Yang lain balik pulang. Bu, walaupun dulu di masa muda-muda sebelum menikah Pak, berjanji di tepi pantai di bawah pohon yang rindang tanpa daun, bahwa suami istri itu mau sehidup semati. Bang, kita janji bang, kita akan sehidup semati. Apa kata abang ini? Iya dek. Tapi itu Pak, tai kucing itu ada. Mana sehidup semati Bu? Betul? Betul? Kalau suami meninggal, mau ibu tidur kat kubur? Hah? Mau? Ibu pulang tidur di kasur empuk dia Pak. Kita pun begitu. Istri meninggal menangis, meratap, meleleh air mata, merah, basah bajunya oleh air mata. Betul? Tapi satu matanya dia tutup, yang satu lagi terbuka. Mana gantinya bulan depan? Ah, ini Pak. Ini cerita monyet aja itu Pak, hidup semati tak ada. Ingat, jangan terlalu berlebihan mencintai dunia, dia akan kita tinggalkan dan dia akan berpisah dengan kita. Oleh karena itu, teruskan perjuangan masjid kita ini. Sokong pengurus masjid, sokong yayasan. Ya, mari kita bantu kegiatan-kegiatan positif di masjid ini, karena itulah nanti yang akan kita bawa ke akhirat. Betul Pak? Ya, sedekah kita, infak kita, donatur kita, tabungan kita, itu yang akan kita bawa. Yang lain tinggal Pak. Maaf, ya, harta jangankan yang berharga Pak. Kalau ruko, mobil itu sudah jelas Pak. Suami meninggal, apa kata istrinya? Ada lapik pandan buruk. Apa kata dia? Itu lapik pandan buruk, bawa balik itu. Masih bisa tempat duduk kat dapur. Lapik pandan buruk Pak, dibawa juga pulang. Apa yang bisa menemani? Kain kapan itulah yang dibungkus tuh. Jangan terlalu mencintai dunia kata Nabi, karena dia akan berpisah dengan kita. Makanya malam ini, tahun baru itu sekaligus memuhasabah diri kita. Merenung dalam-dalam. Ma qaddamat lighat, apa yang sudah kita buat untuk hari esok. Itu yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai jam berapa Pak? Cukup? Boleh satu lagi, ada satu pesan malaikat. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyu bihi. Berbuatlah engkau di atas dunia ini sesukamu. Mau berbuat apa saja silakan. Tapi ingat, satu hari nanti engkau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Betul Bu ya? Makanya surat Yasin 65 menceritakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa ayatnya Bu? Surat apa tuh? Surat Yasin. Ayat berapa? Lah sebutkan tadi 65. Satu hari nanti, ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, mizan sudah didirikan, dosa pahala mau dihitung, dikunci mulut kita, tak bisa lagi berikan alasan. Bicara kepada Allah tangan kita, wa tashhadu arjuluhum, memberikan saksi kemana kaki melangkah, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah kita buat dulu di atas dunia. Makanya tak ada yang lepas satu pun, semua dipertanggungjawabkan.
Makanya ayat pendek itu hafal oleh kita semuanya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar debu kebaikan yang kita buat, sebesar debu amal yang kita lakukan, akan kita terima balasannya. Sebesar debu bahkan kecil dari itu keburukan yang kita buat, kalau kita tidak tobat dan minta ampun kepada Allah, akan kita tanggung akibatnya. Itu maksudnya, Pak. Makanya hati-hati di atas dunia ini. Jangan kata orang kampung saya dulu, H3S atau H3T, halal haram hantam saja, halal haram hantam terus. Ingat, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, saya yakin amalan kita hari ini menyantuni anak yatim, membesarkan agama Allah, membuka tabungan korban, program baru kita, melanjutkan kegiatan-kegiatan masjid, semuanya adalah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisi kita akan habis, tapi apa yang kita buat di sisi Allah, itulah yang kekal abadi sebagai amal soleh buat kita. Makanya kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya, kata Nabi, dan orang yang selalu peduli menyantuni anak yatim, maka seperti dua jari ini denganku nanti dalam surga. Jadi kalau ingin bertetangga dekat dengan Nabi, teruskan program ini, Pak. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka sebanyak rambut yang terusap olehnya akan bergugurlah dosa-dosa yang mengusap. Cuman ini jangan lurus tabung aja. Dia ya diusap-usapnya aja. Maksudnya mengusap itu apa? Ya jangan usap-usap kepala aja. Kasihlah santunan, kasih infak sedekahnya. Bukan artinya mengusap aja. Karena ada cerita, saya nggak tahu siapa punya cerita, wallahu alam. Ada kelompok ibu-ibu yang diajarkan oleh Ustadz hadis tadi, siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dosanya akan diampuni sebanyak rambut yang diusap. Nah, ini banyak pertanyaan ini. Kalau ada kepala anak yatim itu tidak pakai rambut, bagaimana? Sebenarnya hakikatnya bukan mengusap rambut itu, Pak, tapi menyantuninya. Jadi ibu-ibu itu karena sibuk dia di 10 Asyura besok itu, dia tak sempat mengusap kepala anak yatim siang tuh, Pak. Baru teringat dah mau tidur malam. Rupanya suaminya dah duluan tidur. Suami ibu ini dah duluan tidur ini. Ya. Dan dia tahu betul suaminya ini, ibunya sudah meninggal, bapaknya pun sudah tiada. Berarti suami saya ini yatim piatu. Ya Allah, bagaimana caranya ini? Lupa betul saya tadi siang mengusap kepala anak yatim. Kenapa saya lupa? Padahal Ustaz sudah bacakan hadisnya, akan digugurkan dosa-dosanya sebanyak rambut yang terusap. Dekatlah dia kepada suami yang sedang tidur, langsung dengan cepat tangannya mengusap kepala suaminya. Baru tangan mencecah, suami terbangun. Ada apa kau? Usap-usap kepalaku, kata dia. Itulah bang, saya tadi siang lupa mengusap kepala anak yatim. Abang kan anak yatim juga, kata dia. Ya. Ini saya tidak tahu cerita siapa, Pak. Ini salah paham ini, bukan salah paham lagi, gagal paham, ya tak? Yang dimaksud apa? Memberikan santunan, bantuan, kasih sayang kepada anak yatim, karena anak yatim itu orang tuanya adalah kita, ibu bapaknya, seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di komplek dan sekitar kita ini.
Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya rasa itulah yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa kita bawa pulang. Terutama pesan malaikat Jibril kepada Nabi, walaupun pesan itu kepada Rasulullah, tapi pada hakikatnya pesan itu untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Hati-hati hidup, mati mengintai kita. Jangan terlalu berlebihan mencintai dunia, karena dia akan berakhir dan berpisah dengan kita. Hati-hati melakukan perbuatan, karena semuanya di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah dalam hidayahnya, dan nanti meninggal dunia dalam husnul khotimah, kembali ke akhirat, masukkan Allah ke dalam jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini langsung doa tadi bagaimana? Sampai Imam. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman ya muqallibal qulubana sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna minal muttatahhirina waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma anzil alaina wa ahli baitina wa ahli biladina khususan ala hadhihi jamaah ni'matan wa hidayatan wa salamatan wa sihatan wa barakatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Kemana obat akan dicari kalau lisan saya menyukai hati? Memancing ikan ke pulau Blue dapat mujair dan ikan patin. Saya menyusun jari yang 10, memohon maaf lahir dan batin. Pantun terakhir untuk pengurus masjid. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau nanti Baitul Maghfirah kembali mengundang, tentu Ustadz Junaidi akan hadir lagi. Nah, ini pantun sponsor terakhir ini. Hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Terima kasih, banyak maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sholawat namanya sholawat badal. Salatullah salamullah ala tawat rasul ala yasin.
bi ahlil badri, bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahsyurun nisa'u ma'ar rijali hufatan 'uratan,